Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan Smart Cafe Management System menggunakan Flutter dan MySQL. Kali ini saya akan menjelaskan struktur dari codingannya dulu, yaitu mulai dari Mindar. Di Mindar ini uh, biasanya kita mengentry point aplikasi, biasanya mengatur material app, tema, dan inisiasi provider. Lalu komponennya biasanya uh, core table, core theme, core utils, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke models. Di sini ada folder models, yang dimana folder models ini adalah uh, untuk menampilkan data pada aplikasi, mengintegrasikannya seperti wadah lah imbangnya. Di sini ada kategori, di sini ada ID, name, color item, dan cukup di sini kita masuk ke core. Di core ada database, themes, utils. Nah, di sini pada database, inisiasi database memakai MySQL membuat tabel user, produk, kategori, transaction, sesuai item, dan menyediakan metode CRUD, create, dan delete. Lalu ke core item. Di sini ada app themes untuk helper untuk debugging. Lalu ada course untuk definisi warna yang dipakai pada aplikasi. Dan theme standar ini sebenarnya untuk konfigurasi tema saja gitu. Lalu masuk ke utils, ada debug helper. Di sini debug helper ini untuk debugging, logging gitu. Lalu ada rupiah. Rupiah ini untuk format angka pada rupiah dan persing balik kalau jika ada. Lalu PDF. Pada PDF ini hanya generate isi PDF pada produk dan invoice. Pada invoice membuat nomor pada invoice yang unik. Lalu kita masuk ke list provider. Pada ada provider ini biasanya untuk data yang sering berubah di out provider. Pada out provider ini setiap diautentifikasikan ke user login. Lalu ada produk provider. Produk provider ini adalah setiap daftar produk dan kategori seperti load, add, update, delete, yang disebut dengan CRUD. Lalu ke chat provider. Pada chat provider ini setiap keranjang kasir seperti item query, subtotal, diskon, dan teks total. Lalu masuk ke transaction provider.
pada transaction provider ini state transaksi sama seperti yang tadi, ada load, filter, save, get item. Dan juga dari kategori jika dipakai atau tidak bisa. Analisis sebenarnya juga ada tentang perhitungan, rekap, dan analisis pada dashboard. Lalu ada themes provider. Di sini untuk kontrol temanya, mau dark atau light. Lalu masuk ke service. Pada service, biasanya layer aksi yang berhubungan dengan side effect seperti DB, file, dan lain-lain. Di sini saya membuka out provider, out service seperti operasi atau register validasi user. Lalu ada produk service dar, yang dimana produk service dar ini untuk operasi produk DB Jrut plus Multistock. Lalu masuk ke transaction service, yang dimana transaction service ini untuk operasi penyimpanan transaksi seperti insert, header, dan item, dan mengurangi stok. PDF ini menyimpan dan sharing review file PDF yang dibuat oleh PDF generator data. Lalu masuk ke widget. Pada widget ini untuk komponen UI saja, yaitu yang di mana strukturnya ini ada custom, button, card, template, dashboard, dan produk item, yang di mana pada card untuk card crucible, dan untuk analisis dash. Lalu untuk yang button untuk tombol resable, dan tag fillet untuk input fillet resable. Produk item menampilkan produk untuk list atau feed tertentu. Lalu kita masuk ke screen. Ini banyak abort, analisis, authentication. Di sini pada dasarnya sebenarnya ini ada ini untuk menampilkan UI-nya saja. Untuk menampilkan UI pada aplikasi saja. Lalu kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita bisa masukkan admin. Di sini memakai dua role, yaitu admin dan kasir. Ini ada tampilan adminnya. Di sini bisa masukkan produk, kategori, meja. Ini ada riwayat transaksi, analisis data, dan ini pengaturannya. Ada mode gelap dan ada mode terangnya. Ini ada abortnya, penjelasan tentang aplikasi ini. Selanjutnya kita masuk ke role kedua, yaitu kasir.
sini kasir bisa melakukan pos, nah, di mana di sini ada cappuccino, nah, di sini ada meja 1, 2, 7, ini ada metode pembayaran, beberapa kris, nama pelanggannya, nah, namanya, lalu kita bayar. Di sini ada bukti pembayaran. Di sini sebenarnya bisa dicetak, cuman karena saya di sini memakai emulator, uh, baterainya terbatas gitu. Jadi kalau pakai HP biasa bisa gitu. Ini kita bisa lihat lewat transaksi. Nah, di sini nama apa transaksinya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.